Sudah tiba lebaran, hati bergembira, mudik bersama keluarga, berjumpa sanak saudara. Saudara, perjalanan mudik penuh cerita suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya yang berkah. Amin ya Allah. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Syukur alhamdulillah. Nah, hari ini Bunda sama anak-anak mau mudik ke kampung halaman tercinta, Masya Allah, di Batu Sangkar. Jadi Bunda ini jauh-jauh merantau ke daerah orang di seberang sana, yaitu Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan sementara Bunda aslinya orang Minangkabau, Batu Sangkar. Jadi mudik kali ini betul-betul menempuh jalan yang panjang luar biasa, karena Bunda mudik kali ini pakai kendaraan kapal laut, kemudian mobil bus angkutan darat. Jadi biar mudik kali ini bundanya hemat, karena mengingat sebulan yang lalu Bunda udah pulang juga karena amak sakit, dan itu pulangnya naik pesawat, jadi biayanya juga lumayan. Makanya mudik kali ini alhamdulillahnya bisa mudik lagi, ketemu keluarga di kampung, Masya Allah. Jadi Bunda biar mudik kali ini bisa hemat, mengingat biaya juga, Bunda memutuskan untuk mudik kali ini itu naik angkutan laut, yaitu kapal. Jadi Bunda berangkat bertiga sama anak-anak, sedangkan ayahnya anak-anak nyusul nanti karena nggak dapat cuti. Sementara alhamdulillah juga Bunda bisa cuti. Nah, di sini Bunda mau bahas gimana sih tips biar kita bisa mudik paket hemat. Awalnya Pak suami ngajak Bunda mudiknya lewat pay later, yaitu kredit tiket pesawat gitu. Jadi setelah Bunda timbang-timbang mengingat, dan ketika Bunda akan kredit, dan Bunda akan memikirkan membayar kreditannya setiap bulan. Nah, kita berempat itu sudah Bunda hitung-hitung lumayan juga. Bunda harus mengkredit tiket itu selama 1 tahun. Jadi setelah Bunda pertimbangkan dan sudah Bunda kalkulasi, jadi Bunda bilang sama Pak suami, ya sudah, ayah aja yang pakai pay later, karena ayah pulangnya nanti pas 2 hari menjelang lebaran. Jadi biar kami aja yang bertiga sama anak-anak pulangnya naik kapal. Nah, di sini Bunda sebelum memutuskan pulang, yang pertama kali Bunda urus adalah cuti kerja di kantor. Karena setelah Bunda pertimbangkan, ketika Bunda pulang jauh-jauh hari sebelum lebaran, nah itu tiket kapal atau tiket kendaraan umum itu jauh lebih murah dibandingkan pada saat hari terakhir berhenti kerja atau hari terakhir libur kerja. Makanya Bunda mengusulkan cuti kerja Bunda itu jauh-jauh hari menjelang cuti libur kerja. Jadi kemudian ketika Bunda pulang naik kapal, nah itu anak-anak bisa bayar separoh, sedangkan kalau Bunda naik pesawat itu anak-anak udah bayar full. Nah, alhamdulillahnya juga pada saat Bunda pulang kemarin ini, hari ini Bunda sehari menjelang pulangnya itu udah pesan tiket, dan alhamdulillah dapat tiketnya 660. Nah, sementara anak-anak separohnya 330. Nah, karena mengingat kapalnya alhamdulillah sepi, nah tidak jarang penumpang ya, karena Bunda pulangnya jauh-jauh hari menjelang hari libur bersama. Jadi Bunda pesan tiket anak itu cuma 1. Jadi alhamdulillah bisa hemat juga. Kalau kita bandingkan dengan tiket pesawat, nah tiket pesawat itu udah 1,5. Nah, kalau 1,5 kali 3 itu udah 4,5 juta. Nah, jadi Bunda udah bisa hemat sekitar 2 jutaan.
Nah ini alhamdulillah Bunda tadi berangkatnya kapalnya jam 6 subuh, kemudian sekitar jam 9-an gitu Bunda udah sampai di Tanjung Balai Karimun. Ternyata karena kapalnya sepi, akhirnya kami disuruh pindah ke kapal yang lainnya, ditransit kami karena biar digabung penumpangnya. Terus alhamdulillahnya juga pada saat kami pindah, Bunda sudah mencari informasi juga di Google, di YouTube. Ternyata kita bisa memilih tempat duduk yang VIP ketika kapalnya itu sepi. Jadi alhamdulillah kami dapat duduk yang VIP tanpa menambah biaya. Alhamdulillah juga anak-anak bisa duduk juga. Awalnya sih kami berebutan juga mencari tempat duduk ketika kami disuruh transit, karena kami harus bersaing dengan penumpang yang lain untuk mencari tempat duduk. Jadi alhamdulillah anak-anak Bunda ini kompak. Jadi Bunda suruh mereka duduk aja sementara di sini dulu. Nanti ketika orang turun kita bisa menempati tempat duduk ini satu-satu. Alhamdulillah. Nah awalnya anak-anak Bunda ini masih puasa. Alhamdulillah kemarin dari awal puasa sampai sekarang itu masih full puasanya. Nah kebetulan di dalam kapal ini ternyata banyak orang yang tidak berpuasa karena memang bukan non muslim. Jadi anak-anak ini nggak tahan juga melihat orang-orang yang berbuka kiri kanan depan belakang sudah makan-makan. Akhirnya Uni Kansa bilang, oh Bunda Uni nggak kuat lagi, boleh nggak Uni batal puasa katanya. Awalnya si adik masih kuat nih, tapi melihat Uninya batal puasa, akhirnya adik juga ikut batal puasa. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga dalam perjalanan dari pagi sampai sore nonstop, jadi mungkin capek juga anak-anak. Nah sekitar jam 11 itu anak-anak batal puasa. Alhamdulillah Bunda masih tetap puasa. Nah alhamdulillah juga nih bangkunya juga kosong, banyak yang kosong. Sekitar jam, jadi di perjalanan kami menaik kapal ini ada beberapa menempuh perjalanan dan singgah di beberapa tempat. Yang pertama berangkat jam 6, kemudian sekitar jam 9 mampir di Tanjung Balai Karimun. Di sana kami transit, kemudian nanti sekitar jam 11-an itu setengah 12 ya, itu sampai di Selat Panjang. Nah di sini juga ada turun naik penumpang, pergantian penumpang. Kemudian sekitar jam setengah 1 itu kami sholat zuhur di kapal. Nah alhamdulillahnya kapal yang kami tumpangin ini ada musolahnya, jadi kami bisa sholat zuhur di kapal walaupun kiblatnya mengikuti arah kemana kapal itu berlayar. Jadi memang ada dimudahkan ya ketika kita sholat dalam kendaraan yang mungkin kiblatnya kita nggak tahu, jadi kita mengikuti arah arusnya kapal tersebut. Nah di sini Bunda ke toilet terlebih dahulu. Nah alhamdulillah juga toiletnya juga ada 4. Alhamdulillah toiletnya juga bersih, mungkin karena penumpang nggak terlalu rame ya, jadi masih terawat kebersihannya. Nah di sini ada musolahnya juga, walaupun kecil tapi alhamdulillah masih bisa sholat kami berdua atau bertiga di dalamnya. Jadi memang kalau sholat di kapal ini agak sedikit goyang-goyang ya, karena mengikuti ada arus di dalam kapal ini. Jadi kami sholat bergantian sama anak-anak. Karena tempat sholatnya untuk muat untuk 2 orang. Nah Uni Kansa, adik Kaira udah selesai, tinggal Uni Kansa. Adik Kaira sama Bunda udah selesai, tinggal Uni Kansa. Selesai sholat kami kembali ke tempat duduk. Di sini sudah banyak orang yang ada tidur, kemudian banyak juga yang sepi ya, bangku yang kosong. Nah karena bangkunya itu ada tangannya, besi yang ada tangannya gitu, jadi nggak bisa diangkat-angkat. Jadi kita tidurnya itu ya cuma duduk di atas kursi. Nah kebetulan kalau kapal yang sebelum Bunda pindah itu ada satu kursi yang los gitu. Nah itu Bunda bisa tidur tidur telentang atau tidur memanjang di sana. Nah ini anak-anak udah berbagai macam kegiatan anak-anak di atas kapal, ada yang bermain, nonton. Nah ya udah Bunda biarin aja, yang penting anak-anak happy dan tidak rewel.
Masya Allah, Alhamdulillah ya nak, semoga perjalanan kita lancar. Akhirnya bunda tepar juga, karena memang kalau bunda ini mabuk laut, mabuk darat. Jadi pagi-pagi waktu sahur tadi bunda itu makan antimo. Kemudian nah intimo ini kan dia fly ya, bisa membuat kita ngantuk. Jadi bunda banyak tidur juga sih di kapal. Nah sekitar jam 2 lewat atau setengah 3 itu kami sudah sampai di Bengkalis. Nah itu Bengkalis ini adalah terakhir tempat kami singgahi, dan yang terakhir itu adalah Dumai. Jadi tujuan terakhir ini adalah Dumai. Nah kebetulan bunda adalah tujuannya ke Dumai, karena nanti bunda dari Dumai ke kampung itu naik angkutan darat yaitu bus pelita. Jadi ini anak-anak sudah mulai tepar juga, udah ketiduran, udah kecapean main, capek nonton. Akhirnya mereka ketiduran juga, padahal udah mau sampai nih bunda-bunda semua, udah jam 4, udah mau jam 4 kayaknya. Mereka akhirnya ketiduran juga, karena ya wajar juga sih perjalanan yang lumayan panjang. Mulai dari jam 4 subuh kami bangun sahur, kemudian tak tidur lagi, jam 5 udah keluar dari rumah, jam 6 kapalnya jalan. Nah sampai dah jam 4 sore. Akhirnya jam 4 lewat itu kami juga udah sampai di Dumai. Nah nanti insya Allahnya di Dumai kami akan dijemput sama kakak bunda. Kebetulan ada kakak bunda di Dumai, nanti kami dijemput sama suaminya. Nah beginilah berdesak-desakannya kami turun. Kebetulan anak-anak alhamdulillah mau bantu bunda bawain barang, jadi mereka sudah mandiri sendiri aja karena udah semangat saking pulangnya. Jadi mereka mau bantu bunda membawa barang-barang. Alhamdulillah barang bunda udah ketemu. Jadi kita lanjut keluar pelabuhan untuk menemui kakak bunda yang juga lagi menuju ke pelabuhan menjemput kami. Nah di sini kami berhenti sebentar di luar karena ternyata banyak orang yang mencari penumpang untuk mungkin diangkut seperti ke kampung, kayak ke Bukit Tinggi, ke Batu Sangkar, ke Medan. Nah semua orang itu berebut penumpang. Karena bunda takut ditarik-tarik orang, ya udah bunda sama anak-anak putusin untuk tunggu aja di dalam sampai kakak bunda datang menjemput. Tunggu ibu, nanti ditarik orang situ, takut enggak? Alhamdulillah kami jumpa juga dengan kakak bunda Ninora, dan kami langsung naik kendaraan yang dibawa sama suaminya Ninora. Dan di dalam mobil kami melihat masih aja ada sampai berkelahi karena berebut penumpang. Masya Allah segitunya ya, saking ingin mencari penumpang. Ya begitulah orang dalam mencari rezeki, bermacam-macam ininya. Masya Allah, semoga semuanya baik-baik aja. Nah alhamdulillah nih anak-anak udah ketemu ibunya Kak Safa. Alhamdulillah anak-anak masih melayang ya, karena barusan bunda bangunin, mereka kan tidur tuh tadi, jadi bunda bangunin kalau kita udah sampai. Nah di sini bunda menginap 1 hari karena juga udah capek ya, jadi bunda nginap 1 hari. Besok harinya sore jam 4 kami baru berangkat lagi ke kampung halaman dengan menaiki bus pelita. Jadi bus yang sepertiga itu ya, yang tidak lumayan besar dan tidak lumayan kecil dan tidak terlalu kecil juga. Nah ini alhamdulillah anak Ninora, Kak Safa juga ikut kami pulang. Masya Allah senangnya kami ada teman lagi pulang. Nah kebetulan kayaknya ibu Kak Safa nggak bisa pulang karena abangnya Kak Safa, Bang Agung kan masih kuliah. Jadi libur kuliahnya itu baru 2 hari menjelang lebaran, jadi nanggung juga ibu mau pulang. Jadi kami pulang berempat sama anaknya Ninora yaitu Kak Safa. Masya Allah, semoga perjalanan kami lancar. Bismillah. Kami berangkat jam 4 sore, jadi
kemungkinan kami berbuka di jalan. Nah ini anak-anak udah pada ketiduran karena capek ya, karena sore udah kecapean. Menjelang berbuka itu mereka istirahat dulu. Memang bunda suruh istirahat biar tidak terlalu kecapean, biar nggak batal puasa. Nah ini Uni Kansa, jadi di dalam mobil ini udah seperti rumah sendiri bagi mereka. Kadang kakinya naik, kadang udah bermacam-macam gaya di mobil karena capek juga ya duduk di mobil. Jadi kadang kakinya naik, kadang udah tidur ke pangkuannya anak-anak ya, saling ini aja, mereka saling bahu membahu nih, kayak Uni ini sama bunda, Kak Safa sama adik, masya Allah terbalik. Ada pula kakak yang ke adik tidurnya, masya Allah. Nah ini suasana perjalanan menjelang berbuka. Ini sekitar jam 6:04 kami di jalan. Pak sopirnya lagi mencari tempat untuk kita berbuka, jadi kami masih melakukan perjalanan di dalam mobil sambil menunggu berbuka. Nah karena belum ketemu tempat berbuka, akhirnya kami berbuka di jalan. Dan alhamdulillahnya kami sebelum pulang itu sudah belanja dan siapin bekal biar perjalanan kami menjadi lancar. Nah ini juga salah satu tip biar perjalanan kita lancar, membawa anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi sebelum berangkat itu kami sudah jajan terlebih dahulu, menyiapin jajanan anak-anak di perjalanan. Kemudian juga jangan lupa bawa air minum. Nah kebetulan alhamdulillah ibunya Kak Safa, kakak bunda itu udah bekalin kami nasi bungkus. Jadi kalau nggak ketemu warung, kami sudah bawa bekal dari rumah gitu. Jadi kami udah wanti-wanti biar nggak kelaparan di jalan. Jadi kami bawa bekal, bawa jajanan anak-anak, kemudian bawa obat-obatan seperti minyak angin, kemudian juga bawa antimo karena bunda mabuk darat, jadi bunda makan antimo waktu berbuka. Nah semua itu bunda sudah persiapkan sebelum berangkat. Nah itu juga salah satu tip biar perjalanan kita lancar ketika melakukan perjalanan baik darat maupun laut. Nah ini alhamdulillah udah selesai makan, anak-anak juga udah selesai makan. Jadi ini kami sampai di Duri, melanjutkan perjalanan lagi menuju kampung halaman. Jam 7, anak-anak udah masuk ke mobil, langsung makan jajanan. Adek makan apa? Oke, Uli? Kakak kuaci sama bunda. Enggak sponsor ya? Enggak sponsor ya? Siapa yang sponsorin kita? Selamat menikmati. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anaknya tidak ada yang rewel. Jadi selama perjalanan mereka tidur, kemudian ada waktu mereka kebangun makan jajanan. Nah ini jam 4 subuh, jam setengah 4 kami berhenti untuk makan sahur. Nah itu kami sekitar 1 jam lagi itu udah mau sampai di rumah atau di kampung. Makanya kalau langsung sahur di kampung itu nggak keburu, makanya kita sahurnya di jalan. Nanti sekitar 1 jam lagi alhamdulillah sampai di kampung. Jadi kita bisa sholat subuhnya langsung di rumah atau di kampung. Masya Allah, begitulah perjalanan mudik kali ini yang menempuh jalan 2 hari 2 malam. Masya Allah, luar biasa. Walaupun perjalanannya lumayan panjang, yang penting anak-anak selalu happy dan aman, tenang dan tidak rewel. Nah alhamdulillah udah sampai di kampung, sudah ketemu dengan sanak saudara, sama ama, abah dan kakak-kakak saudara semuanya, keponakan. Masya Allah. Nah begitulah beberapa tips dari bunda dalam melakukan perjalanan mudik pulang kampung agar perjalanannya berjalan dengan lancar, aman, tenang dan terkendali. Terima kasih yang sudah nonton video bunda, semoga videonya bermanfaat, bisa memotivasi. Dan bagi bunda-bunda yang lagi mudik, selamat melakukan perjalanan mudik, semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.